Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hasna, perkenalkan saya Dr. Cindy Hendrawansyah dari Rumah Sakit Jantung Hasna Medika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penyakit jantung bawaan atau PJB dan bagaimana tata laksana serta diagnosisnya. Namun, sebelum kita mulai, mari tekan tombol subscribe di bawah ini. Penyakit jantung bawaan atau PJB adalah kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang sudah ada sejak lahir. Yang pertama, penyakit jantung bawaan yang tidak menyebabkan gejala klinis kebiruan pada anak. Yang kedua, penyakit jantung bawaan yang menimbulkan gejala klinis kebiruan pada anak. Hal ini terjadi akibat darah minim oksigen bercampur dengan darah yang kaya oksigen akibat adanya kebocoran pada struktur fungsi dan jantung anak. Biasanya sang anak mudah mengalami kebiruan pada daerah kulit sekitar bibir sampai ujung-ujung jarinya. Sang anak juga mudah mengalami perasaan cepat lelah, misal saat menyusui, dan ketika berlari-lari saat anak beranjak dewasa. Juga sering kali mengalami infeksi saluran nafas berulang, bahkan tidak jarang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Anak yang mempunyai PJB juga mempunyai pertumbuhan yang tertinggal jika dibandingkan dengan anak usia sebaya. Hal ini dapat terjadi, yaitu manakala kelainan yang terjadi adalah sederhana atau kebocoran yang terjadi berukuran kecil, sehingga tidak menyebabkan aliran darah yang minim oksigen bercampur dengan aliran darah yang kaya oksigen. Namun, kebocoran yang kecil ini menetap sampai anak usia dewasa, artinya tidak menutup dengan sendirinya. Dengan gejala yang sangat minim atau samar ini, maka biasanya baru terdeteksi secara tidak sengaja saat anak beranjak dewasa atau terdeteksi adanya kebocoran karena telah terjadi adanya komplikasi. Penyakit jantung bawaan masih bisa untuk menentuk dan sembuh dengan sendiri seiring dengan perkembangan anak, manakala kebocoran jantung tersebut memang berukuran kecil. Namun, jika kebocoran berukuran sedang sampai besar, hal ini biasanya sulit untuk terjadi. Atau apabila terdapat kelainan struktur yang kompleks, tentu hal ini juga tidak dapat normal dengan sendirinya, melainkan harus dengan tindakan intervensi medis. Penyebab kelainan penyakit jantung bawaan adalah proses pembentukan organ selama masa kehamilan yang tidak terjadi dengan sempurna akibat berbagai kondisi tertentu, misalkan asupan gizi ibu hamil yang tidak memadai saat hamil, terpaparnya sang ibu oleh berbagai zat kimia berbahaya pada saat hamil, adanya paparan kuman atau infeksi saat kehamilan, sampai penyebab yang multifaktorial dan tidak diketahui secara pasti. Tata laksana kelainan penyakit jantung bawaan adalah harus dilakukan koreksi atas struktur anatomi sesuai dengan jenis kelainannya tersebut. Bisa dilakukan koreksi secara intervensi kateter lewat pembuluh darah, biasa kita sebut dengan minimal invasive prosedur, apabila kelainannya bersifat kecil dan sederhana. Namun, harus dilakukan dengan koreksi secara operasi besar jika kebocorannya berukuran sedang sampai besar atau kelainan strukturnya bersifat kompleks. Jika tidak dilakukan koreksi, maka akan menimbulkan beberapa komplikasi. Komplikasi yang jelas terjadi pada masa anak-anak adalah terlambatnya proses tumbuh kembang anak. Komplikasi jangka panjang yang akan muncul adalah terjadinya tekanan tinggi di paru-paru dengan derajat sedang sampai berat. Hal ini terjadi akibat proses perubahan kondisi pembuluh darah paru secara kronis yang terjadi karena peningkatan aliran darah melebihi normal, dikarenakan adanya kebocoran tersebut atau kelainan PJB itu. Komplikasi tekanan tinggi pada paru pada tahap akhir atau biasa disebut dengan istilah Eisenmenger syndrome adalah suatu kondisi akhir dari komplikasi tekanan tinggi pada paru. Pada kondisi ini, kebocoran pada jantung sudah tidak dapat dilakukan koreksi karena jika dilakukan koreksi malah akan semakin membahayakan keselamatan pasien. Oleh karena itulah, penyakit jantung bawaan sebaiknya dilakukan intervensi sedini mungkin pada saat terdiagnosis untuk menghindari komplikasi Eisenmenger syndrome
yang sudah tidak dapat dikoreksi ini. Sekian pembahasan kita tentang penyakit jantung bawaan ini. Semoga video edukasi ini dapat memberikan informasi yang bermakna bagi keluarga sahabat Hasna semua. Sampai jumpa kembali. Terima kasih dan wassalamualaikum.